Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita sebagai moderator kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang proteksi. Untuk penyaji yang pertama, Nurma Yunita. Untuk penyaji yang kedua, Mohjoni. Untuk penyaji yang ketiga, Darwandi. Dan untuk penyaji yang terakhir atau yang keempat adalah Nadia Pratiwi. Pengertian proteksi. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif, kuota, dan sebagainya. Industri domestik yang baru berdiri biasanya memiliki struktur biaya yang masih tinggi, sehingga sulit bersaing dengan industri asing yang memiliki struktur biaya rendah. Proteksi ini memberi kesempatan kepada industri domestik untuk belajar lebih efisien dan memberi kesempatan kepada tenaga kerjanya untuk memperoleh keterampilan. Kebijakan proteksi biasanya bersifat sementara. Jika suatu saat industri domestik dirasakan sudah cukup besar dan mampu bersaing dengan industri asing, maka proteksi akan dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Joni dari kelompok 6 akan menyampaikan atau membacakan bab 2 yaitu bentuk proteksi. Bentuk proteksi yang sering dijumpai dalam praktek adalah 1. Tarif atau bea masuk. Adalah salah satu cara untuk memberi proteksi terhadap industri dalam negeri dengan mengenakan tarif atau bea masuk yang tinggi terhadap pipa besi import. Maka harga barang import ini di pasar dalam negeri menjadi lebih tinggi. Dan oleh karena itu produk pipa besi dalam negeri sekarang bisa bersaing dengan pipa besi impor. Yang pertama. Yang kedua yaitu pelarangan impor. Seandainya suatu negara melarang impor mobil, maka industri di dalam negeri yang memproduksi atau merakit mobil akan memperoleh proteksi. Dalam hal ini, proteksi tersebut bersifat mutlak, yaitu mobil impor sama sekali tidak diperkenankan menyaingi mobil buatan dalam negeri. Pasaran dalam negeri 100% diperuntukkan bagi industri mobil dalam negeri. Pada hakikatnya, pelarangan impor sama saja dengan menutup kembali perekonomian kita atau sektor tertentu dari perekonomian. Yang kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu kuota impor. Nah, kuota impor yaitu dengan cara membatasi kuantitas produk impor yang masuk ke pasar domestik. Penurunan produk impor secara langsung mengurangi pasokan di pasar domestik. Sebagai hasilnya, harga di pasar domestik cenderung naik. Efek kenaikan harga kemungkinan akan lebih minimal jika produsen domestik dapat meningkatkan kuantitas produk besar yang hilang akibat kuota. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat yaitu subsidi. Membantu mengurangi biaya produksi dan harga jual, sehingga ketika kita menjual produk ke luar negeri, harganya akan lebih kompetitif. Subsidi dapat mengambil bentuk seperti keringanan pajak, pinjaman lunak, subsidi harga jual, atau pembayaran langsung. Berkurangnya pasokan impor mengurangi tekanan kompetitif di pasar domestik. Produksi domestik seharusnya mengambil kesempatan itu untuk meningkatkan produksi penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwandi, nomor absen 32, yang akan meneruskan pembahasan materi selanjutnya, yaitu alasan proteksi perdagangan. Meski banyak yang menentang, negara-negara di dunia masih mempraktekannya. Alasannya bervariasi, mulai dari melindungi perekonomian domestik hingga sebagai pembalasan atau praktek serupa di negara lain. Sedangkan alasan proteksi perdagangan antara lain, yang pertama, dengan mengurangi atau membatasi impor. Devisa dihemat,
barang dan uang dinikmati di negara sendiri. Yang nomor 2, melindungi pasar sendiri bagi produsen domestik biar berakibat pada pemanfaatan sumber daya manusia. Selanjutnya yang nomor 3, menyamakan harga domestik dengan impor. Yang nomor 4, menciptakan kesempatan kerja pada industri domestik. Dan yang terakhir atau yang nomor 5, yaitu mengurangi defisit neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pratiwi, nomor absen 33. Di sini akan melanjutkan tentang tujuan dari proteksi. Dalam perdagangan luar negeri, konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang mengatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang terpenting, artinya dalam pembangunan negara dan kemakmuran perekonomian negara. Ada beberapa tujuan penting dari Protedela. Yang pertama, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan dan industri baru. Ketiga, mendiversifikasikan perekonomian. Yang keempat, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Yang kelima, memperbaiki neraca pembayaran. Yang keenam, menghindari dumping. Yang ketujuh, menambah pendapatan pemerintah. Kesimpulan dari makalah kami yaitu 1. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau indistribusi. Tujuannya untuk melindungi indistribusi negeri dan dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif, kuota, dan sebagainya. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong proteksi. Yang pertama, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, mendiversifikasikan perekonomian. Yang keempat, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Yang kelima, memperbaiki neraca pembayaran. Yang keenam, menghindari dumping. Yang ketujuh, menambah pendapatan pemerintah. Tujuan kebijakan proteksi: memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisional, menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan. Yang terakhir, menjaga stabilitas nasional dan tidak menggantungkan diri dari negara lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.